Yang subscribe, rezekinya lancar. Like the school when I really 선수도 몸 관리가 상당히 중요하고 좀 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고. Gemparkan penjuru Asia, media Vietnam sebut Elkan Bagot berencana akhiri hubungan dengan timnas Indonesia. Kok bisa sih? Polemik Elkan Bagot akhir-akhir ini memang menjadi sorotan. Bahkan media Vietnam pun ikut menyoroti sikap bek timnas Indonesia tersebut. Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Hal ini karena keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai cukup mengejutkan sebab tak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Shin Tae-yong. Namun tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bahkan ada tambahan pemain jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. PSSI memastikan Shin Tae-yong menambah 2 pemain lain untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang melawan Irak dan Filipina. 2 pemain tersebut yakni Malik Rizal di Madura United dan Nadeo Argawinata Borneo FC. Lagi-lagi tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemain tambahan tim merah putih ini. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia ini disebut-sebut ada hubungannya dengan pemanggilan sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut sebelumnya memang sempat memanggil Elkan Bagot ke timnas U23 Indonesia untuk membantu tim berjuang di playoff Olimpiade 2024 di Paris. Kala itu, timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea dan tim kehilangan beberapa pemain di lini belakang seperti Rizky Ridho yang kena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Untuk itu, pada momen penting untuk lolos ke Olimpiade 2024, Shin pun berharap Bagot bisa menambah kekuatan tim merah putih. Namun siapa yang menyangka Elkan Bagot tak merapat ke timnas U23 Indonesia, justru ia terlihat liburan ke Maladewa. Walaupun terkait pemanggilan ini juga tak lepas dari izin klub karena saat playoff Olimpiade 2024 ini berlangsung tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Situasi ini membuat klub tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Tetapi saat Bagot tak bergabung dengan skuad Garuda Muda yang tengah berjuang tersebut langsung mendapat kritikan dari publik. Ditambah lagi saat Shin Tae-yong ditanya alasannya tak memanggil Elkan Bagot memberi jawaban yang cukup mengejutkan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut meminta wartawan dan netizen untuk menanyakan langsung kepada Bagot. Ternyata hal itu membuat situasi semakin pelik dan menjadi sorotan hingga ke media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha membuat artikel tentang Elkan Bagot dan menyebutkan bahwa mantan pemain Gillingham tersebut berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia. Tak dipanggil bek naturalisasi itu berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.com Jumat 31 Mei 2024. Dalam artikel ini, Soha menyebut Bagot adalah pemain naturalisasi, tetapi kenyataannya ia bukan dinaturalisasi tetapi memiliki kewarganegaraan Indonesia di usia 18 tahun. Situasi Bagot ini bisa dipastikan berbeda dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Akan tetapi yang menjadi sorotan yakni terkait Elkan Bagot yang baru saja menghapus nama PSSI dari halaman biografi Instagram pribadinya. Sebelumnya dalam bio Bagot ada tertera tulisan PSSI, tetapi tiba-tiba hari ini Jumat 31 Mei 2024 menghilang. Situasi ini membuat banyak pihak menyorotinya, termasuk media Vietnam. Mereka bahkan dengan berani menyebut Elkan Bagot ingin mengakhiri hubungan dengan timnas Indonesia. Langkah di atas diduga merupakan keinginan bek kelahiran Inggris itu untuk mengakhiri hubungannya dengan sepak bola tanah air, tulis media Vietnam Soha. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia memang tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan akan menghadapi Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Di sisi lain, timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Tanzania dalam agenda uji coba internasional di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Laga ini awalnya jadi bagian dari persiapan timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu membuat laga ini sempat tidak masuk dalam kalender FIFA. Lawan Tanzania hanya pertandingan biasa, jadi nggak pengaruh sama poin FIFA, kata Sumarji. Namun setelah mendekati hari pertandingan, terdapat perubahan. Laga ini dikonfirmasi oleh Sumarji bakal didaftarkan pada kalender FIFA. Kepastian tersebut membuat hasil ini bakal berpengaruh kepada poin FIFA dari kedua negara. Didaftarkan FIFA Matchday, kata Sumarji, Kamis 30 Mei 2024. Pertandingan tersebut membuat kedua tim hanya meraih setengah poin dari pertandingan yang terjadwal di kalender FIFA Matchday. Walhasil baik bagi timnas Indonesia dan Tanzania bakal mendapatkan separuh poin dari total yang akan didapatkan. Tentu kebijakan ini pernah diambil timnas Indonesia pada era kepelatihan Sintayong. Tepatnya kebijakan tersebut diambil saat Sintayong mempersiapkan timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kala itu menantang Libya dalam 2 laga uji coba pada Januari 2024. Timnas Indonesia berpotensi meraih poin lebih banyak jika menang lawan Tanzania. Pasalnya, Tanzania berada di posisi lebih baik dari timnas Indonesia. Tanzania saat ini berada di peringkat ke-119 dalam ranking FIFA. Sementara timnas Indonesia berada di ranking ke-134. Kedua tim tidak akan datang dengan kekuatan penuh. Tanzania tidak akan diperkuat oleh 12 pemain andalannya pada laga ini. Sementara timnas Indonesia tidak akan diperkuat 2 pemainnya. 2 pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes dan Justin Hubner. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana untuk persiapan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan perdana digelar di lapangan A dan B Senayan, Jakarta. Latihan ini diikuti oleh 18 pemain. 4 pemain yang belum bergabung pada latihan perdana ini diantaranya Pratama Arhan, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Para pemain timnas sudah kumpul sejak kemarin, ada juga yang datang malam. Ini baru latihan pertama, tadi siang ada latihan core juga di hotel dan ini pertama kali latihan di lapangan, kata pelatih timnas Indonesia Sintayong. Terkait pertandingan melawan Tanzania, Sintayong ingin melihat kondisi para pemain, apalagi rata-rata pemain baru saja menyelesaikan kompetisi bersama klub. Sintayong berharap para pemain timnas Indonesia dapat bermain dengan semaksimal mungkin dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mari kita doakan semoga timnas Garuda bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana pendapat kalian sob? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini. 우리 선수한테 경기부에만 잘 맞는